Batuk mulu lu, Nen. Iya nih. Lu pasti kebanyakan kerokok nih. Kayaknya sih gitu deh. Nah, gue punya info makanan yang bisa ngebersihin paru-paru lo. Apaan tuh? Nen, Iya. kalau gue boleh tahu nih ya, Yuk. lu ngerokok sejak kapan sih? Gue itu pertama kali ngerokok kalau nggak salah ketika kelas 3 SMP. Masih SMP ya. Sampai sekarang sih gue kayaknya masih ngerokok. Itu lo kok bisa sampai parah banget selama itu sih? Emang lo nggak ada keinginan untuk berhenti apa? Sebenarnya sih gue pengen banget udah lama dari bertahun-tahun lalu untuk yang namanya berhenti ngerokok. Padahal gue tahu itu sebenarnya rokok itu nggak bagus buat kesehatan tubuh gitu. Tapi entah kenapa gue sulit gitu loh, susah gitu buat berhenti rokok gitu. Jujur ya, sebenarnya gue juga dulu ngerokok. Tapi gue bisa ya sampai akhirnya berhenti gitu. Mungkin lo jangka waktu udah lama banget kali, jadi udah sangat lebih susah buat ngelepasin itu ya. Kayak jadi habit gitu kebiasaan. Iya. Kayak tanpa ada rokok kayak nggak ada kehidupan gitu. Jadi rokok lo sebenarnya udah hampir sama kayak cinta ya. Mungkin itu permasalahannya karena gue ngerokok belum sampai punya pasangan gitu. Oh iya, bisa. Dan yang gue tahu sih sebenarnya ya, di dalam rokok itu punya zat yang namanya itu nikotin. Nah, nikotin ini bersifat adiktif. Karena dia punya zat adiktif, lu punya rasa untuk nagih. Nagih dan terus nagih gitu. Makanya ketika lu pengen niat berhenti tapi susah gitu. Dan itulah efeknya. Dan ketika gua ngerokok pun gua kayak punya yang namanya rasa tenang gitu. Relax itu lebih enjoy. Lebih gitu enjoy lah pokoknya, kayak ketika lu pusing, lu lagi mumet nih. Akhirnya gue ngerokok dulu buat ngilangin namanya pusing itu gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Gue dikasih tahu nih sama kerabat gue, seorang dokter. Ini terjadi itu karena adanya dopamin dipancing dengan rasa rokok. Ketika lo ngerokok, hormon dopamin lo ini tuh dipaksa produksi berlebih, jadinya relax, enjoy gitu. Itu yang gue tahu sih ya. Oke, lo dapat sisi lo enjoy, lo relax, tapi di sisi lain lo ada hal yang lo kesampingin, yaitu kesehatan lo. Pastinya, pasti banget sih. Organ utama yang diserang sama rokok itu paru-paru. Jadi sebenarnya lo harus hati-hati banget nih, karena paru-paru itu kan organ yang sangat vital di tubuh lo. Jadi sebenarnya hati-hati lah. Tapi kira-kira lu tahu nggak gimana caranya gue bisa berhenti ngerokok? Minimal gini lah, gue bisa ngeluarin racun-racun yang ada di dalam tubuh gue nih, terutama di paru-paru gue. Gue punya beberapa makanan yang bisa lo konsumsi, paling tidak mengurangi zat-zat yang buruk dalam tubuh lo. Yang pertama yaitu jahe. Jahe itu memiliki kandungan antiseptik dan antibakteri yang bisa menyingkirkan resiko-resiko buruk yang bakal nyerang paru-paru lo. Kandungan-kandungan jahe itu secara tidak langsung bisa ngebersihin paru-paru lo. Kalau misalnya nggak enak langsung makan jahenya gitu, lo bisa jadiin jahe rebus atau wedang jahe gitu. Bisa ya? dikasih sedikit gula, nggak apa-apa lah. Paling nggak ngebersihin lah paru-paru lo. Oh, boleh. Berarti ada jeruk Bali. Oh, jeruk yang ada di Bali ya? Bisa. Tapi bener nggak sih itu jeruk Bali itu jeruk gitu ya? Jeruk Bali ini sebenarnya tingkatannya lebih expert lagi. Kalau tadi cuma kayak membersihkan, kalau ini lebih ngelawan sel-sel kanker di paru. Misalnya udah mulai terbentuk di sel-sel kanker ini, dilawan sama jeruk Bali. Jadi dicak-cak gitu ya? Iya. Racun-racun itu ya? Kalau misalnya lu udah sampai titik dimana sel-sel kanker di paru-paru lu udah mulai jadi, salah satu obat atau pencegahan alaminya tuh bisa konsumsi jeruk Bali. Karena jeruk Bali itu kaya akan vitamin C. Tapi gini nih, gue mau nanya, itu kan jeruk Bali. Kalau jeruk-jeruk yang lain bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi gue lebih merekomendasikan untuk jeruk Bali. Kenapa? Karena jeruk Bali kandungan vitamin C-nya tuh lebih besar daripada jeruk biasa. Oke, next apa lagi Sang? Ada lagi nggak nih? Selanjutnya ada selenium. Gue pernah konsultasi dari dokter, namanya dokter Google. Dokter Google. Tuh ada namanya selenium. Apa? Selenium? Yang mantannya Justin Bieber. Itu Selena Gomez, Pak. Iya, itu. Saya kira selenium itu tuh nih, selenium gitu nih. Apa? Teleni cium. Ya, jauh banget. Selenium tuh sejenis mineral yang akan merangsang enzim dan bersama-sama dengan vitamin E menolong untuk memperkuat membran paru-paru. Secara garis besar nggak jauh beda sama jeruk Bali sih. Cara konsumsi si seleniumnya ini nih? Selenium tuh sebenarnya lebih ke kandungan dari beberapa makanan. Contohnya tuh ada semangka, jamur, bayam, sama ubi. Jadi semangka
jamur bayam dan ubi itu dia mengandung mineral selenium itu. Apabila dikonsumsi oleh seorang perokok, dia bisa meningkatkan ketahanan tubuhnya dan membersihkan paru-parunya dari toksin itu. Oh gitu. Tadi kan lu bilang sebutin itu adalah ubi jalar gitu ya. Nah, ubi jalar ini kan lu bilang salah satu zat seleniumnya bisa lu ambil dari ubi jalar ini. Iya. Ketika gua makan ubi jalar mungkin kan yang lu tahu kan kalau lu kebanyakan makan ubi pasti buang-buang angin gitu ya. Pasti lu buang-buang angin kan kalau makan ubi. Mungkin itu racun yang ada di dalam paru-paru dibuangnya di situ. Iya, keluar lewat pss gitu ya bisa. Pss gitu. Yoi. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Ada satu lagi yaitu bawang putih. Ini yang terakhir nih. Terakhir. Biasanya kalau di film-film bawang putih buat takut-takutin Dracula kan. Nah, itu ternyata bisa berguna juga untuk paru-paru lo. Gitu. Gak cuma buat Dracula doang. Berarti kalau ketika gue mengkonsumsi bawang putih itu pasti Dracula nggak bakal makan gue ya? Nggak bakal makan gue ya. Jadi sebenarnya filosofinya Dracula itu nggak suka sama orang yang paru-parunya bersih. Berarti dia sukanya sama gue gitu ya, paru-paru yang kotor ya. Berarti gue kalau nggak mau dimakan sama Dracula harus konsumsi bawang putih. Ya. Selain lu bisa terbebas oleh Dracula itu, lu bisa terbebas dari penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan oleh salah satunya rokok itu. Oke, siap. Dan itu gue konsumsinya apakah gue harus makan secara bulat-bulat di bawang putih atau di jus dulu atau di blender dulu gimana? Kalau lu kuat langsung digigit sebenarnya nggak apa-apa, itu lebih bagus karena lebih sari-sarinya tuh bisa dapat semuanya. Tapi kalau enggak ya lu bisa di jus lah ya. Jus lah paling enggak. Terus kalau makan pakai sayuran banyakin bawang putihnya gitu ya, mungkin ya. Bisa bau-bau deh tuh. Jadi bawang putih itu dia punya kandungan antioksidan yang tinggi, mengurangi efek radikal bebas lah. Oh gitu ya, dari efek gua ngerokok gitu ya. Iya, salah satunya itu. Gua mau nanya nih, apakah ketika gua memakan salah satu dari keempat makanan tersebut, apakah racunnya itu langsung keluar atau proses selama 1x24 jam atau berapa lama gitu? Setelah lo makan itu efeknya bisa terjadi dalam 3x24 jam. Lo makan langsung enggak. Pelan-pelan dulu 3x24 jam baru Tapi lu nggak boleh, jangan lu makan sekarang efeknya 3x24 jam. Jangan kayak gitu juga, lu harus tetap konsumsi juga terus-terusan biar paling nggak nyicil lah, lu ngebuang-buang toksin, nyicil terus sampai lu akhirnya sampai merasa diri gua udah enak gitu ya. Sebenarnya lebih baik lagi kalau lu sebenarnya nggak ngerokok. Nah, lu coba mulai mengurangi sampai akhirnya lu berhenti ngerokok. Nah, itu dia makanan-makanan yang mampu mengeluarkan zat-zat kurang baik yang ada di tubuh kita, terutama di paru-paru. Semoga bermanfaat info ini untuk kalian para perokok dan bisa berhenti ngerokok. Ayo kita kawan-kawan, para perokok berat harus berhenti ngerokok, hidup sehat, berpikiran positif, dan terus berkarya. Di-share video ini karena dengan satu kali share video ini kalian membantu mengurangi satu perokok di negeri ini. Kalau kalian punya kritik dan saran atau pertanyaan-pertanyaan yang mau kita bahas lagi di Kasur Deep Talk, kalian bisa komen di bawah. Sekian dari kami dari Kasur Rusak. Bye. Bye.